nama saya Ina di sini. Nah, dalam video kali ini saya sebenarnya mau sedikit curhat buat kegiatan saya selama di rumah. Jadi selama ini kan saya sudah rencana pergi kalau misalnya sudah agak lama. Tapi karena dalam keadaan virus COVID-19 ini, jadi saya belum punya rencana untuk jangka panjang lagi untuk pergi kemana-mana dulu. Selama masa ini kan sebenarnya kita tuh harus stay at home kan ya. Jadi benar-benar yang ada di rumah nggak ngapa-ngapain, dan saya tuh bosen banget. Saya mau curhat nih teman-teman ya, jadi saya tuh bosen banget dengan rutinitas seperti ini. Nah, cuma kalau saya ini masih masuk kerja. Nah, terus pada jam operasional yang sama seperti sebelumnya. Jadi kantor saya masuk jam 8, saya pulang jam 4, itu masih sama seperti biasa. Cuma paling kalau pas masuk ke kantor, jadi kita harus cuci tangan dulu, terus baru absen di mesin finger. Terus nanti kita bakal naik ke atas, jadi ada tangga buat ke atas. Nanti di resepsionis nanti disediakan hand sanitizer bentuknya gel. Nah, sebelum masuk ke ruangan kantor, sebenarnya di tempat saya juga ada toilet, jadi depannya ada wastafel gitu. Jadi kalau rekan-rekan kerja saya itu tidak bisa cuci pada saat sebelum absen, ya berarti setelah absen harus cuci tangan. Protokol keamanan yang menurut saya sih sudah bagus ya kalau misalnya di tempat saya seperti itu. Jadi perkembangannya sih seperti itu kalau di sini. Nah, jadi kalau saya sendiri juga seperti tadi saya bilang, kalau saya masih masuk kerja di jam yang sama. Pulang jam 4 saya nggak kemana-mana, jadi benar-benar pulang ke rumah, stay di rumah aja tuh sampai malam. Nah, terus itu berulang sampai malam. Saya tidur, pulang juga saya tidur, terus bangun pagi harinya juga saya langsung langsung berangkat, siap-siap di kantor lagi, terus sampai malam lagi, pulang lagi dari kantor, terus di rumah aja terus sampai tidur. Dah itu aja sebenarnya. Nah, itu tuh membosankan sekali. Kalau teman-teman punya perasaan seperti saya juga mau berbagi buat ngilangin bosan kalian ya. Paling enggak kayak saya kayak ada temannya gitu loh. Nah, sebenarnya bukan tidak ada aktivitas juga yang bisa kita lakukan di rumah, banyak sebenarnya. Cuma kadang-kadang kan kita ngerasa udah ngelakuin ini, abis ini ngelakuin itu, udah itu ngelakuin itu, dan berulang kali, dan itu setiap hari. Apalagi ini kan jangka waktu yang 2 minggu, dan berita terakhir kan bakal diperpanjang. Nah, masalahnya waktu di dalam rumah itu kan rasanya kan kayak kalau misalnya kita mager ya teman-teman, kalau misalnya kita males tuh buat keluar, misalnya saya mau nonton bioskop nih, tapi terus saya males deh kalau misalnya harus keluar. Nah, itu kan karena bioskopnya juga buka gitu kan. Atau jalan ke mallnya juga ya buka gitu. Nah, kalau di sini itu bioskop sudah ditutup untuk jangka waktu tertentu, karaoke, pusat hiburan, rumah makan juga beberapa tutup waktu malam. Ada yang siang juga masih buka. Nah, masalahnya pada saat saya berpikir juga mau keluar juga, rasanya tuh kayak mau kemana gitu, mau kemana ya kalau misalnya saya keluar terus udah gitu malah cari masalah. Jadi saya berharap sih saya tetap bisa mengurangi penyebaran ini dengan tetap di rumah dan melakukan aktivitas di rumah tanpa selain waktu saya di kantor. Jadi kalau misalnya saya harus berangkat ke kantor, ya ke kantor, waktu saya ada di rumah saya tetap ada di rumah. Tapi buat ini semua ya, pada dasarnya saya tetap menyarankan untuk teman-teman yang tidak berkepentingan untuk keluar, jangan keluar, tetap di dalam rumah. Jangan lupa jaga jarak, jaga kebersihan, makan yang sehat, minum vitamin, olahraga yang teratur, semuanya saya sangat mendukung buat physical distancing ini ya. Jadi program pemerintah buat mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, sekalian juga saya mau berbagi tentang kegiatan saya akhir-akhir ini. Jadi kemarin itu saya nonton drama
kayaknya sih kalian sudah tahu, saya mau sedikit nge-review tentang Kingdom. Nah, kenapa saya bakal nge-review Kingdom sedikit, karena ini drama ini itu saya tonton itu maraton dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi saya nonton Kingdom season 1 sama Kingdom season 2. Nah, saya tuh penggemar Ju Ji-hoon sekali ya, maksudnya saya itu dari waktu dia main di Princess Hour dulu ya, zaman dulu itu, jadi saya tuh penggemarnya. Tapi sampai sekarang baru kali ini saya nonton Kingdom. Jadi sebenarnya kan Kingdom season 1 kan sudah tahun lalu, season 2 juga sudah selesai, dan banyak teman-teman menyarankan buat nonton, tapi terus saya nggak nonton sampai akhirnya kemarin, hari Minggu kemarin, ini hari Senin, itu tuh saya nonton dengan maraton dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Saya habiskan 12 episode itu. Jadi kan satu season 1 itu 6 episode, terus season 2 itu 6 episode. Nah, sedikit ceritanya ya, kalau Kingdom sendiri sebenarnya kan menceritakan tentang jadi sebuah kerajaan, terus pusat pemerintahannya itu di Hanyang. Terus mereka punya rajanya digunakan sebagai alat oleh suatu klan tertentu. Sebenarnya rajanya sudah mati, tapi terus dihidupkan kembali pakai tanaman obat kayak gitu, tanaman pembangkit, dan akhirnya jadi monster yang haus darah sama makan daging manusia. Dan virusnya menyebar ke seluruh negeri gitu. Nah, saya nggak akan banyak spoiler sih buat ini. Terus kalau teman-teman sudah nonton ya silahkan kasih komentar buat filmnya. Saya karena ini kan penulisnya sendiri kan dulu menulis Signal ya. Jadi dan Signal itu drama yang sampai sekarang itu saya selalu merekomendasikan buat yang istilahnya tontonan yang bagus gitu. Kalau misalnya kalian suka yang kriminal, yang berbobot, yang ceritanya padat, istilah itu Signal itu saya sangat merekomendasikan. Apalagi ini penulisnya Signal di yang menulis Kingdom ya. Jadi terus banyak yang jadi zombie itu kan, monsternya juga pakai orang, jadi nggak pakai yang CGI kayak gitu. Terus udah gitu aktor-aktornya juga bagus, dan karena saya kan nontonnya dua season kan langsung dihabiskan, jadi tuh saya nggak punya rasa penasaran yang sampai gregetan gitu. Tapi teman-teman saya juga banyak bilang kalau saya nonton season 1 dan baru 1 tahun kemudian saya nonton season 2, dan itu terasanya kayak gila, penasaran banget. Nah, itu ternyata memang rasa penasarannya iya bener, yang season 1 itu gantung banget, yang sampai akhirnya tuh bayangkan ya udah dibikin gantung kayak gitu, harus nunggu 1 tahun lagi. Ya ampun, benar-benar saya nggak bisa deh ngerasain nggak bisa membayangkan ya. Maksudnya teman-teman, maksudnya saya bisa membayangkan bagaimana penasarannya teman-teman dari season yang ke-1 ke season yang 2. Nah, terus yang sebenarnya itu season 1 sama season 2 itu nyambung ya, ceritanya nyambung, masalahnya masih sama, dan masalah yang dari season 1 itu diselesaikan di season yang kedua. Dan karena di akhir cerita itu timbul masalah baru, ya perkiraan saya nanti di season 3 yang saya sendiri juga belum dapat info kapan bikinnya, itu bakal lebih masalahnya lebih baru, lebih besar lagi seperti itu. Nah, buat season 1 pemainnya sama season 2 itu pemainnya sama. Itu masih Ju Ji-hoon, Bae Doona sama Ryu Seung-ryul ya. Nah, jadi buat pemain tetap sama, inti cerita sama, dan sinematografinya itu saya suka juga. Itu sih. Jadi ya saya sih nggak mau banyak spoiler di sini, cuma saya saya sambil cerita aja. Tapi saya yakin sih yang penggemar drama Korea juga sudah banyak nonton, karena mungkin saya juga yang telat buat nontonnya. Nah, itu aja sih cerita buat dari saya. Saya bakal banyak bikin video tentang
kegiatan di rumah dan stay at home sih, karena kegiatan saya juga akhir-akhir ini ya cuma itu sebenarnya. Nah, buat teman-teman yang mau komentar, silahkan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau tidak suka, dan kalau kalian punya saran dan kritik juga boleh kirimkan ke IG @inaexpert juga bisa. Kalau misalnya mau taruh saran dan kritik di bawah juga bisa. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.